Baiklah, saya akan menjelaskan hasil review paper kami yang berjudul Evaluasi Investasi Teknologi Informasi dengan pendekatan analisis data development. Yang pertama itu ada pendahuluan. Meningkatnya pengguna TI telah menghasilkan kebutuhan untuk mengevaluasi dampak produktivitas TI. Pendekatan evaluasi TI kontemporer berfokus pada pengembalian investasi dan pengembalian manajemen dan mengandalkan penilaian kuantitatif biaya, manfaat, dan risiko TI selama siklus hidup pengembangan sistem dengan sangat sedikit pasca proyek. Banyak penelitian telah menunjukkan ada berbagai masalah dalam evaluasi dampak TI pada kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan untuk mengembang hubungan sebab akibat antara investasi TI dan kinerja keluaran tingkat perusahaan. Pada penelitian telah memulai menggunakan Data Development Analysis atau DEA sebagai pendekatan alternatif untuk mengevaluasi dampak TI pada kinerja perusahaan. Karena DEA tidak memerlukan asumsi a priori pada formulir fungsional yang mencirikan hubungan antara investasi TI dan ukuran kinerja perusahaan. Yang kedua ada DEA atau Data Analysis and Development. Pengertian dari DEA ini adalah pendekatan pemrograman matematika yang mengevaluasi efisiensi relatif unit rekan sehubungan dengan beberapa ukuran kinerja. Oke, berikut ini adalah gambar 1.2 yang merupakan proses pada bank. Pada studi kasus yang diambil pada penelitian paper ini, di mana operasi bank dipandang sebagai operasi dua tahap, yaitu tahap yang pertama, bank menggunakan aset tetap, jumlah karyawan, dan investasi sebagai input menghasilkan dolar setoran sebagai ukuran menengah yang diproduksi TI. Pada tahap kedua, bank menggunakan deposito dolar sebagai sumber dana untuk berinvestasi di sekuritas dan memberikan pinjaman. Input DEA dalam hal ini yang pertama aset tetap dilambangkan sebagai F, kemudian anggaran TI dilambang sebagai I, dan karyawan dilambangkan sebagai E. Dan output DEA dalam hal ini laba dilambangkan sebagai P, dan sebagian kecil dari pinjaman yang dipulihkan dilambang sebagai R. Rumus untuk memperlakukan pinjaman yaitu salah satu cara untuk memperlakukan pinjaman sebagai output dalam mengikuti model sisi R ketika DMU 0 dalam evaluasi seperti rumus yang ada dalam slide, dengan VF adalah masing-masing mewakili bobot input aset tetap, VI adalah anggaran TI, VE adalah karyawan, UT adalah vektor bobot untuk dua input laba dan fraksi pinjaman yang dipulihkan, UD adalah bobot yang terkait dengan hasil pinjaman. Kemudian ada cara lain untuk mengabaikan pinjaman yang tidak termasuk dalam evaluasi kinerja. Rumus yang terlihat pada slide dengan keterangan yang sama seperti pada slide berikut. Yang ketiga adalah model baru. Dalam gambar 1 menunjukkan proses operasi bank dua tahap yang disederhanakan. Kedua tahap membutuhkan dukungan TI dan personel. Lebih baik mencerminkan proses dua tahap. Yang pertama adalah aset tetap yang dilambangkan sebagai F dibagi menjadi dua bagian, alfa F dan 1 kurang alfa F, alfa lebih kecil sama dengan 1. Yang kedua adalah anggaran TI dilambangkan sebagai I dibagi menjadi dua bagian, yaitu beta I dan 1 kurang beta I, beta lebih kecil sama dengan 1 untuk tahap setoran dan pinjaman. Yang ketiga adalah karyawan yang dilambangkan sebagai E dibagi menjadi dua bagian, gamma E dan 1 kurang gamma E, gamma lebih kecil sama dengan 1 untuk tahap setoran dan pinjaman masing-masing. Diperhatikan bahwa setoran yang dilambangkan sebagai D adalah output dalam tahap pertama dan merupakan input dalam tahap kedua, yang dapat digambarkan di dalam slide, yaitu gambar di bawah. Selanjutnya adalah kasus khusus.
yang dapat kita lihat dalam slide, yaitu rumus untuk model 3 dari gambar 2. Ketika hanya ada satu ukuran menengah, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2 dalam model 3, dapat dikonversi menjadi program linear secara langsung. Faktanya model 3 setara dengan model berikut, seperti yang sudah ditampilkan di dalam. 5. Ilustrasi. Hanya 3 perusahaan yang efisien dalam kedua tahap. Hasil DEA paper ini menunjukkan bahwa investasi teknologi informasi, aset, dan karyawan harus dialokasikan hanya untuk satu tahap tertentu. Karena berdasarkan fakta bahwa satu-satunya kriteria yang digunakan dalam model baru paper ini adalah memaksimalkan rasio CCR rata-rata dari 2 tahap. Hasilnya dapat diperbaiki dengan memaksakan beberapa kendala dan agar setiap tahap mendapat bagian yang adil. 6. Kesimpulan. Upaya penelitian dalam jumlah yang signifikan mengevaluasi hasil produktivitas dari investasi teknologi informasi bahwa kita membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan komprehensif yang mempertimbangkan dampak teknologi informasi, ekonomi, dan strategis yang lebih luas terhadap produktivitas. Paper ini bertujuan untuk mengembangkan model-model baru untuk mengevaluasi dampak teknologi informasi pada kinerja perusahaan ketika ada langkah-langkah menengah. Baiklah, sekian review dari paper kami ini. Terima kasih.